wabarakatuh. Hi guys, welcome to our channel. My name is Yulia Fitra. I'm from Economic Education for 2017. Okay guys, this video I make to complete the segment of Planning Economic Lecturing by Miss Evni Ceria, SPD, MPDE. So, please watching my video and don't forget to like and subscribe my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya ibu akan ambil absen kalian terlebih dahulu ya. Nah, siapakah pada hari ini anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, bagus. Baiklah, pertahankan ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang ibu minta kalian untuk merapikan dulu tempat duduk kalian. Nah, kalau ada sampah di sekitar kalian, silahkan dipunguti, lalu dimasukkan ke tempat sampah. Ya, silahkan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, baiklah. Nah, anak-anak, siapakah yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, benar sekali, bahwa pada minggu lalu kita telah belajar mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai otoritas jasa keuangan. Yang mana otoritas jasa keuangan ini adalah sebuah lembaga yang menaungi lembaga jasa keuangan tersebut yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat mendefinisikan pengertian dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan tujuan dari otoritas jasa keuangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi tugas dari otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir nantinya, siswa dapat menggolongkan macam-macam dari lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, pengertian dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua, tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, fungsi dari otoritas jasa keuangan. Yang keempat, tugas dan wewenang dari otoritas jasa keuangan. Serta yang kelima, menggolongkan macam-macam dari lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK. Nah, anak-anak ibu, pertama-tama ibu akan menjelaskan dulu apa itu OJK. Nah, sebelum ibu menjelaskan, siapa yang tahu apa itu OJK? Ada yang tahu? Ya, benar sekali apa yang anak ibu katakan tadi. Nah, OJK adalah sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk melindungi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK ini terdiri dari ada itu perbankan, pasar modal, dana pensiun atau taspen, asuransi, multi-finance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mana fungsinya itu melindungi serta mengawasi lembaga jasa keuangan. Nah, baiklah anak-anak, materi selanjutnya akan ibu jelaskan berdasarkan video. Nah, berikut ada sebuah video, nanti silahkan kalian lihat sampai akhir, lalu pahami apa yang disampaikan pada video tersebut. Nah, di akhir pembelajaran nanti,
Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis yang mana siapa yang paling cepat menjawab akan Ibu kasih nilai A. Inilah sekilas informasi seputar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan yang terdiri dari bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam amanat yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah ditegaskan bahwa pembentukan OJK itu memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sistem jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut dan berdasarkan pengalaman selama melewati masa krisis, serta demi menjaga stabilitas pertumbuhan di sektor usaha jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi hak-hak konsumen, maka diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK bernomor 01-POJK07-2013 yang merupakan POJK pertama yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan pengalaman 5 masalah pokok yang kerap terjadi, yaitu informasi yang asimetris, perlakuan yang tidak adil, kualitas layanan yang tidak memadai, penggunaan data konsumen secara tidak bertanggung jawab, dan penanganan pengaduan konsumen yang kurang efektif. Sedangkan untuk menangani kelima masalah tersebut, OJK telah menetapkan beberapa prinsip dalam 5 hal, yaitu prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keandalan, prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data atau informasi tentang konsumen, serta prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penerbitan POJK ini pun tentunya memiliki beberapa tujuan mulia. Di antaranya adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen keuangan agar kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan meningkat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan produk atau layanan PUJK, dan menjamin pemenuhan hak serta kewajiban konsumen. Prinsip transparansi yang akan diimplementasikan melalui POJK akan meliputi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, penggunaan bahasa dan istilah yang jelas dan mudah dipahami, pengungkapan detail produk dan layanan, proses edukasi konsumen oleh PUJK sendiri, serta pengungkapan atas berbagai perubahan baik produk, manfaat, biaya, resiko, syarat, dan ketentuan. Sedangkan prinsip perlakuan yang adil yang akan diterapkan melalui POJK ini meliputi kesetaraan akses dan tidak diskriminatif, kesesuaian produk dan layanan, pemasaran yang jujur dan bertanggung jawab, prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan dalam perjanjian, menghindari benturan kepentingan, serta penentuan biaya yang bertanggung jawab. Adapun prinsip keandalan yang akan menjadi fokus POJK meliputi menjamin kualitas produk dan layanan serta melindungi aset dan dana konsumen, bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan pihak PUJK, memberikan bukti kepemilikan produk dan manfaat kepada konsumen, memberikan laporan posisi saldo konsumen, dan melaksanakan instruksi konsumen yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan prinsip dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi tentang konsumen akan meliputi PUJK dilarang memberikan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen, dan PUJK dilarang menggunakan data konsumen yang diperoleh dari pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen. Dalam menyikapi penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa, maka prinsip POJK akan meliputi
memiliki mekanisme dalam menangani pengaduan konsumen, memiliki unit kerja khusus dalam menangani pengaduan konsumen, menyampaikan permintaan maaf dan ganti rugi jika pengaduan konsumen benar, menyampaikan pengaduan konsumen secara berkala setiap 3 bulan kepada OJK, dan menindaklanjuti pengaduan konsumen paling lambat 20 hari sejak disampaikan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Adapun pengaduan konsumen yang dapat difasilitasi oleh OJK dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Kerugian finansial konsumen PUJK di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai atau penjaminan yang maksimal kerugiannya mencapai 500 juta rupiah, atau kerugian konsumen PUJK di bidang asuransi umum yang maksimal kerugiannya mencapai 750 juta rupiah. Konsumen mengajukan laporan tertulis yang dilengkapi dokumen pendukung. Konsumen tidak puas dengan penyelesaian awal dengan PUJK. Sengketa tidak sedang dalam proses hukum di institusi lain. Sengketa harus bersifat perdata, bukan pidana. Sengketa belum pernah difasilitasi oleh OJK. Dan pengajuan tidak melebihi 60 hari dari penyelesaian awal dengan PUJK. Sedangkan mekanisme penanganan pengaduan yang dilakukan oleh OJK adalah OJK akan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Kesepakatan antara konsumen dan PUJK untuk difasilitasi oleh OJK harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dan hasil proses fasilitasinya dituangkan dalam akte kesepakatan yang ditandatangani baik oleh konsumen maupun PUJK. Semua ini bertujuan agar konsumen memahami dan menerima manfaat, biaya, dan resiko, dan pada saat yang bersamaan pihak PUJK dengan profesional menerapkan kelima prinsip perlindungan konsumen. Pada akhirnya, regulasi tentang perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan yang akan berlaku efektif pada tanggal 5 Agustus 2014 nanti memiliki tujuan akhir, yaitu agar dapat memenuhi hak dan kewajiban konsumen dengan benar, sekaligus meningkatkan kepercayaan melalui pertumbuhan di industri jasa keuangan yang berkesinambungan. Nah, anak-anak, berdasarkan tayangan video tersebut, siapakah anak-anak ibu yang dapat memberikan kesimpulan? Saya, Bu. OJK adalah sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang terdiri dari pasar modal, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, bagus ya apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, siapa lagi? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Bu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana tadi kita telah membahas tentang pengertian dari OJK, yang mana OJK adalah sebuah lembaga yang menaungi lembaga jasa keuangan. Nah, tadi pada video juga telah dijelaskan yaitu macam-macam dari lembaga jasa keuangan yang dinaungi oleh OJK tersebut. Tadi ada apa aja? Ya, ada perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, multi finance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, sekarang dengan mempelajari otoritas jasa keuangan serta kalian telah menonton video tadi, kalian sudah harus tahu ya bahwa OJK ini adalah lembaga yang menaungi lembaga jasa keuangan yang telah kita bahas tadi. Nah, baiklah anak-anak, dengan mempelajari materi OJK ini, nantinya kalian juga harus tahu ya bahwa segala macam lembaga jasa keuangan itu dinaungi oleh OJK. Nah, baiklah anak-anak, karena materi telah kita bahas semuanya dan waktu juga telah habis. Nah, nanti kalian pahami lagi materi ini, silahkan dibaca bukunya. Nah, baiklah anak-anak, untuk minggu berikutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dibuka bukunya. Ada bawa buku kan? Ya, buka bukunya halaman 54. Nah, di sini ada tugas 1 dan tugas 2.
silahkan anak-anak buat nanti di rumah. Dan mengenai 2 tugas ini, apakah anak-anak ibu paham maksud soalnya? Ya, nanti dibaca di rumah bukunya ya, dan dibuat tugasnya. Lalu dikumpul pada minggu berikutnya. Nah, kalau kalian tidak membuat tugas, nanti ibu minta kalian untuk merangkum 1 buku 40. Nggak ada yang mau kan? Nggak, makanya dibuat tugasnya ya. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.